Menjual-jual membantu kena rakyat karo bumi Turangenda. Jika pendidikan sudah diakali, materi empat nganggo greenan kok. Bagaimana? Ikut aku. Tenang kok. Oh, senang. Bang, itu mau diperbaiki loh. Mau digituin. Aksi. Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin sangat menarik bagi kita, yaitu mengapa Karo bukan Batak, atau sebaliknya, mengapa Karo Batak. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, yang pertama kita harus memberikan apresiasi dulu kepada abang tadi, atau kepada bapak-bapak yang tadi, yang dengan sangat berani melakukan tindakan menghapus kata jua-jua dan kata horas pada plang itu. Bagaimanapun dia mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan langsung tindakan. Jadi kita harus mengapresiasi karena banyak orang yang setuju tetapi berhenti pada pemikiran. Banyak orang yang tidak setuju tapi berhenti pada angan-angan. Abang itu langsung masuk kepada tindakan. Kemudian kenapa Karo itu, si lima suku itu sebagai pemilik Batak? Karena itulah dari awal memang leluhur Karo ini memang nama di arti dan makna Batak tadi ada banyak. Pertama, ada yang sebut kata-kata terbatak. Terbatak itu hanya ada di tradisi Karo. Apalagi kalau kita meneliti pustaka dan kita melihat bahasa yang dipakai di dalam pustaka, kata-kata yang dipakai di dalam pustaka itu banyak kata yang bukan Toba, melainkan dari Karo. Dari Karo. Dan itu sebenarnya bukan dari Karo, tetapi itu hanya mencerminkan keadaan bahasa Toba 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu bahasa Batak hanya ada satu, belum menjadi 5. Ya. Dan bahasanya yang dulu ada 1000 tahun yang lalu itu paling mirip tidak dengan Toba, tetapi Karo. Bahwa sebenarnya kata Batak itu adalah milik orang Karo. Jadi sebenarnya lucu kalau orang Karo menolak Batak. Bahkan no mention pun itu sebenarnya dia meminjam atau mengambil nama Batak itu untuk masuk ke HKBP. Ketika ada sebuah tulisan mengenai silsilah Batak, si Raja Batak itu seolah-olah semua Batak ini keturunan si Raja Batak dari Pusuk Bukit. Daerah Pusuk Bukit itulah pemukiman yang pertama. Nah, dari situ baru mereka berkembang dan menyebar sampai ke Mandailing, sampai ke Karo, membandingkan Karo dengan Toba. Dan Karo dengan Toba itu memiliki kognat 80%. Bahwa bahasa Karo dan bahasa Toba berpisah 1000 tahun yang lalu. Nenek moyangnya yang sekarang itu selalu disebut sebagai si Raja Batak. Tetapi dulu itu namanya bukan si Raja Batak. Opu Jolma. Kami tidak ada sangkut paut apapun dengan Toba, itu salah. Rumus sasaran yang paling tepat sebenarnya adalah bukan Karo bukan Batak, bukan itu. Yang benar adalah Karo bukan Toba, atau Karo bukan Semelungun, atau Karo bukan Mandailing. Itu yang benar, bukan Karo bukan Batak. Dan yang semakin menarik, abang itu melakukan tindakan itu juga dibarengi dengan argumen yang kuat, dengan alasan yang kuat, dengan alasan yang dapat dibenarkan. Lalu cerita. Itu mau diperbaiki loh, Bang.
Kenapa kalian perbaiki setelah ada konflik? Orang apa Kara? Saya Orang apa? Indonesia, suku Bang. Selamat pagi mengenai negeri rakyat Ketah Karo. Ada yang bagi pejabat nah, mau kita mentai. Ugani na ngurusin seperti di Tanah Karo. Sedangkan taman yang jual-jual lebih atas dah. Hah? Hah? Itu setiap ada anggaran dilakukan di pemerintah ini ada anggarannya. Itu perlu kita ingat. Nggak bisa uang pribadi Bapak membuat hal seperti itu. Itu dulu satu, ya. Dan ingat, ini Tanah Karo. Paling tidak yang pertama adalah bahwasannya plang itu ada di daerah Tanah Karo, ada di daerah Tanah Karo. Maka ngapain ada kata setelah kata selamat jalan terjemahannya adalah hora sujua-jua, ngapain ada? Itu yang pertama, karena itu di Tanah Karo. Dan yang kedua, jika pun harus ada kata jua-jua di sana atau kata horas di sana, paling tidak jangan kata menjua-jua yang di bawah, karena itu di Tanah Karo. Maka barangkali redaksinya yang benar adalah selamat jalan, menjua-jua, baru kata menjua-jua, baru kata horas, kira-kira begitu. Jadi alasan yang disampaikan Bapak itu untuk melakukan tindakan penghapusan itu benar adanya. Walau kita ketahui seringkali orang bersembunyi di balik alasan, karena barangkali alasan seringkali menjadi alibi bagi seseorang untuk menyalahkan orang lain atau membenarkan diri sendiri. Karena bagaimanapun alasan adalah sesuatu yang diciptakan. Kita bisa menciptakan alasan untuk menolak atau bahkan untuk menerima. Jadi sekuat apapun alasan, terkadang itu tidak simbol dari kebenaran. Itu adalah simbol bagi kita untuk membenarkan diri atau menyalahkan orang lain. Itu satu hal. Nah, teman-teman, kembali kita ke topik ini, mengapa Karo Batak, atau langsung saja nanti mengapa Karo bukan Batak. Kita membahas ini karena kita ketahui semangat abang tadi untuk menghapus plang pada kata-kata jua-jua dan kata horas di sana adalah, saya pikir itu ada dalam bingkai kampanye Karo bukan Batak. Saya pikir ada dalam bingkai itu. Barangkali abang itu terinspirasi atau katakanlah terprovokasi dan terhasut oleh kampanye yang selama ini semakin gencar dilakukan, yaitu Karo bukan Batak. Barangkali abang itu terinspirasi, terprovokasi, atau apapun redaksi yang cocok untuk itu. Karo bukan Batak sangat menarik untuk dibahas, sangat menarik. Karena sangat menarik, maka tentu bagi kita adalah kita harus mendefinisikan dulu apa arti kalimat Karo bukan Batak. Yang pertama, kalau kita bikin jagung bukan padi, gampang sekali menerjemahkannya itu. Sekarang Karo bukan Batak, ada sebuah X tapi dia negasinya bukan ini, kira-kira begitu. Karo bukan Batak. Yang pertama, supaya jelas kita harus mengidentifikasi dulu apa itu Batak. Arti dan makna Batak tadi ada banyak. Pertama, ada yang sebut kata-kata terbatak. Terbatak itu hanya ada di tradisi Karo. Kedua, Batak-Bataki hanya ada. Kemudian ketiga, disebut guru Batak. Itu awalnya itu guru Batak, hanya ada di leluhur Karo guru Batak itu. Keempat, ada namanya gula Batak, ada catur Batak, ada kiker Batak. Yang terakhir itu menunjukkan nama leluhur, nama atau sebutan penggelaran kepada leluhur Karo yang tertinggi adalah Nini Batak. Ini yang paling terakhir itu. Jadi itulah arti di dalam arti dan makna. Dalam pemahaman orang awam, orang banyak juga, Batak itu selain sebuah suku, selain sebuah etnis, adalah juga tentang pola adat, tentang adat budaya, tentang kebiasaan. Kebiasaan yang pertama adalah bahwasanya penanda pertama Batak itu adalah bermarga. Itu yang pertama, tetapi itu terlalu luas. Karena itulah kita tidak menyebut, atau katakanlah kita mulai lagi, kalau Batak itu adalah orang yang bermarga, maka dalam hal ini yang pertama Batak adalah Nias juga Batak, karena bermarga.
Ambon juga Batak karena bermarga, Padang juga Batak karena bermarga. Itu yang pertama. Nah, definisi kedua tentang Batak itu adalah tidak hanya bermarga, tetapi kalau jalur perkembangan keturunannya, jalur penamaan keturunannya, sebagaimana kita ketahui manusia meninggalkan nama, maka jalur keturunannya menggunakan jalur patrilinearisme, artinya menggunakan jalur ayah. Karena itulah orang Minang bukan Batak, karena dia menggunakan jalur dari feminim, menggunakan jalur dari wanita. Tetapi Nias barangkali menjadi Batak karena masih menggunakan jalur patrilinearisme. Nah, definisi Batak yang selanjutnya adalah selain bermarga, selain menggunakan jalur patrilinearisme, tetapi juga menggunakan sistem adat, tata cara pemanggilan dalam adat, yaitu dengan Daliah Natolu, dengan penyebutan dan variasi-variasi di berbagai daerah lainnya, tapi pada intinya semangatnya sama. Daliah Natolu, hanya istilahnya yang mungkin berbeda. Ada hula-hula, ada dongan sabutuha, dan yang terakhir ada boru. Di dalam Karo kita juga sepertinya mengenalnya rakut setelu, ada kalimbubu, ada senina, ada simberu. Itulah definisi yang semakin menegaskan bahwa Batak itu adalah harus selain bermarga, patrilinearisme, juga menggunakan pola adat Daliah Natolu. Dalam hal ini maka gugurlah orang Nias sebagai orang Batak meski dia menggunakan jalur patrilinearisme. Kira-kira begitu. Dan selanjutnya adalah selain marga, patrilinearisme, Daliah Natolu juga adalah menggunakan pakaian adat seperti ulos dalam berbagai ritualnya, dan itu menjadi sebuah keharusan. Itulah Batak. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, jika ada kampanye saat ini yang mengatakan Karo bukan Batak, maka kita dapat untuk mencurigai, apakah Karo tidak mempunyai jalur patrilinearisme? Apakah Karo tidak bermarga? Apakah Karo tidak menggunakan konsep adat Daliah Natolu? Apakah Karo tidak menggunakan ulos? Tentu kita curiga untuk mengatakan bahwasannya mereka tidak melakukan itu. Kalau ada saja orang yang terinspirasi dan mengikuti mengatakan bahwasannya Karo bukan Batak. Karena konsep umum tentang Batak yaitu tadi bermarga, patrilinearisme, ada konsep adat tiga tungku, dan yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi, tapi pada prinsipnya begitu. Yang terakhir adalah menggunakan ulos. Lalu apakah Karo bukan bagian dari keempat itu? Adalah sesuatu yang berdiri sendiri dengan konsep adat yang mana suka terserah saja. Kira-kira begitu, supaya jelas kampanyenya ini sebenarnya untuk apa Karo bukan Batak atau bagaimana. Supaya lebih jelas kampanyenya ini sasarannya bagaimana. Jangan ditembak semua. Seperti kata orang pepatah orang Inggris, jangan menangkap dua kelinci sekaligus karena tidak akan dapat. Supaya sederhana, nama saya Ridwan Situmorang. Katakanlah saya mempunyai dua orang anak. Yang pertama misalkan katakanlah si Menjua-Jua, dan yang kedua adalah katakanlah si Horas. Pada perkembangannya di beberapa generasi kemudian, si Horas mempunyai suku tersendiri, suku Horas. Si Menjua-Jua mempunyai suku tersendiri, suku Menjua-Jua. Nah, apakah si Menjua-Jua ini bisa mengatakan bahwasanya Menjua-Jua bukan Ridwan saya sendiri sebagai keturunan saya mereka? Lalu yang kedua, si Horas juga mengatakan Horas bukan Menjua-Jua, Horas bukan Ridwan. Saya pikir bagaimanapun tetap mereka adalah bagian dari saya, karena saya titik temunya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Menjua-Jua bukan Ridwan dalam konsep yang saya bikin contoh tadi, itu keliru, tidak pas sasaran tembaknya. Tetapi akan menjadi lebih tepat jika disebutkan begini, Horas bukan Menjua-Jua, karena mereka memang sudah anak yang berbeda dari ayah yang sama.
sasaran tembaknya lebih pas. Maksud saya begini, jika kita mengatakan selama ini Batak ada beberapa, katakanlah Dairi, katakanlah Papa, katakanlah Mandailing, katakanlah Akola, katakanlah Simalungun, katakanlah Toba dan sebagainya. Sebenarnya Karo mau ngapain sih? Mau mendefinisikan bahwa mereka bukan patrilinearisme, bahwa mereka bukan dari jalur patrilinearisme, tidak menggunakan konsep adab Dalihan Natolu, atau gimana? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Seharusnya menurut saya yang paling benar konsep mereka untuk kampanye adalah untuk menunjukkan identitas, barangkali adalah untuk menunjukkan identitas. Karena kita ketahui orang lebih gampang menyamakan yang hampir sama daripada menyamakan yang hampir beda. Saya pikir tahu arti kalimat ini. Orang lebih gampang menyamakan yang hampir sama daripada menyamakan yang hampir beda. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya saya pikir rumus sasaran yang paling tepat sebenarnya adalah bukan Karo, bukan Batak, bukan itu. Yang benar adalah Karo bukan Toba, atau Karo bukan Simalungun, atau Karo bukan Mandailing. Itu yang benar, bukan Karo, bukan Batak. Apalagi kita ketahui dalam berbagai studi literatur, dalam surah Pustaha orang Batak tidak ada mengenal K, tidak ada mengenal K. Yang ada H, maka harusnya Batak, bukan Batak. Batak itu sendiri adalah kata asli dari tanah Karo. Tanah asli dari tanah Karo. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari segi penamaan, segi bahasa, maka yang paling asli sebagai orang Batak sebenarnya adalah orang Karo. Lalu mengapa kemudian mereka memberikan dan terprovokasi dari kampanye Karo bukan Batak, padahal bahasa aslinya adalah dari situ? Ada istilah-istilah tentang Batak yang justru katanya menyentuh pada leluhur dan urusan ritual yang sangat sakral. Lalu pada kemudian hari, mengapa mereka dengan sangat bangga untuk mengatakan bahwasanya mereka bukan Batak? Saya tahu ada banyak alasan yang bisa dihadirkan. Seperti saya katakan tadi, alasan adalah sebuah sesuatu yang gampang untuk dihadirkan dan diciptakan untuk membenarkan diri atau untuk menyalahkan orang lain. Katakanlah misalnya yang selama ini dikatakan adalah bahwasanya Batak itu adalah nama yang diberikan orang luar kepada kita. Memang sering kita ketahui Batak adalah penghinaan bagi orang yang tertinggal, yang ada di pegunungan. Kira-kira begitu. Tetapi kalau kita mau berpikir lebih adil lagi, kita pun harus mengenakan konsep yang sama. Kita bukan orang Indonesia, karena kata Indonesia ini dulunya adalah bukan nama untuk mengidentifikasi kita. Itu adalah nama yang diberikan oleh para peneliti luar. Jadi dulunya adalah geografis, lalu sekarang menjadi politis, dan terakhir menjadi ideologis. Itu dulu nama Indonesia, hanya sebatas geografis dulu, bukan menjadi identitas kita dulunya, bukan menjadi bagian ideologi. Lalu mengapa kita tidak mengatakan bahwasanya kami bukan orang Indonesia? Itu kalau saja alasannya adalah bahwasanya nama Batak itu diberikan orang luar kepada Indonesia, kepada tanah, kepada orang yang disebut Batak saat ini, yang konon katanya sebagai penghinaan. Kalau begitu, tetapi saya baca dan saya tonton berbagai video, konon pemberian nama Batak itu dari luar juga masih bisa diperdebatkan. Artinya belum tentu bisa kita terima sebagai sebuah kebenaran, karena kolonialisme masih baru datang pada sekitar tahun 1600-an. Padahal katanya 1000 tahun yang lalu kata itu sudah ada. Lalu siapa yang memberikan kata itu 1000 tahun yang lalu? Sekitar 400 tahun, 4 abad sebelum datang Belanda. Jadi kalau saja alasannya adalah bahwasanya kata Batak itu adalah nama pemberian orang lain, nama julukan yang merupakan penghinaan, kalau saja itu yang menjadi alasannya, ternyata alasannya itu cukup lemah dijadikan sebagai bahan kampanye bahwasanya Karo bukan Batak, kecuali dibilang Karo bukan Simalungun. Oke, benar. Karo bukan Toba. Oke, benar. Saya mempunyai nama adik Erwin. Erwin bukan Ridwan. Itu benar. Saya tidak akan keberatan. Kalau dia sebut Erwin bukan, kebetulan nama ayah saya Marcelus, Erwin bukan
Marcellus, itu konyol. Itu boleh jadi disebut sebagai si maling kundang. Kira-kira begitu. Saya tidak sedang pada posisi mengatakan bahwasannya Karo mula maling kundang, bukan. Tetapi saya pikir sasaran tembaknya harus jelas. Mereka sih sebenarnya bagian dari apa, bukan apa. Bukan Batak kah atau bukan Toba? Kalau bukan Batak, oh berarti mereka tidak menggunakan jalur keempat tadi. Mereka tidak akan menggunakan itu. Kira-kira demikian dulu tentang pembahasan Karo bukan Batak. Meski kita ketahui sebenarnya alasan yang mereka hadirkan sebenarnya karena orang Karo ini orang yang sangat ikhlas. Konon katanya orang yang sangat ikhlas. Kalau sudah diperbutkan ya sudah, tidak mau repot, kira-kira begitu. Jadi tidak terlalu memperjuangkan apa yang sudah dimilikinya. Padahal kata Batak itu, kosakata Batak itu sendiri hanya ada di tanah Karo. Yang harusnya mereka paling gigih untuk mengatakan Karo adalah Batak. Harusnya mereka paling gigih, karena hanya mereka yang menggunakan kata kosakata Batak. Harusnya ya, tapi tidak tahu, karena barangkali mereka sudah terlalu ikhlas. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita ketahui bahwasannya mereka tidak mau disebut sebagai Batak karena dalam mitologi terbaru si Raja Batak yang konon masih diciptakan oleh O.W. Tambunan kalau tidak salah, disebutkan bahwasannya si Raja Batak itu, orang Batak itu datang dari Pusuk Buhit. Jadi titik nolnya ada di Pusuk Buhit yang memang masih sangat belia, masih sangat muda. Padahal orang Batak tidak semudah itu lagi. Jadi sebenarnya kalau saya baca sebenarnya kampanye mereka ini adalah Karo bukan Batak versi Pusuk Buhit itu sebenarnya bahan kampanyenya. Tetapi ya karena sudah diambil, ya sudah kita lepaskan, kira-kira begitulah. Orang Karo memang sepertinya orang yang ikhlas, tidak mau memperjuangkan. Begitu direbut, sebenarnya bukan direbut sih, mereka seperti merasa kesal, kehilangan. Ya sudah, kalau kita kehilangan, kita benar-benar mengatakan bahwasanya kita bukan bagian dari itu, kira-kira begitu. Sekali lagi saya mengerti bahwasanya mereka tidak mau disebut sebagai Batak karena kalau tadi yang pertama karena istilah Batak adalah penghinaan, itu masih mentah, masih bisa diperdebatkan, debatable. Tetapi mereka menjadi tidak mau sebagai Batak karena Batak cerita saat ini mitologinya adalah berasal dari Pusuk Buhit. Ya, kita bisa terima. Saya juga bagian dari orang yang sangat mengakui bahwasanya jika saja sebagai saudara maka Toba lebih mudah daripada Karo. Itu dari segi bahasa. Dan konon katanya bahasa asli yang paling dekat, bahasa Batak paling asli yang paling dekat saat ini adalah kepada Karo. Dalam hal ini seharusnya Karo lah yang mengatakan bahwasanya mereka Batak, bukan Karo, bukan Batak. Seharusnya begitu. Konon seperti kata si Uli Kojok, dia mengatakan bahwasanya perpisahan bahasa Batak Toba dengan Karo, saya tidak menggunakan Batak Karo sekarang. Sekali lagi, bahwasanya perpisahan antara bahasa Batak Toba dengan bahasa Karo berada pada sekitar 1000 tahun yang lalu. Di mana setelah 1000 tahun yang lalu yang masih paling dekat konon katanya bahasa Batak asli adalah bahasa Karo. Lalu kini kita mempunyai aforisme, mempunyai ironisme dengan sebuah kampanye yang semakin mekar, yaitu Karo bukan Batak. Suatu saat barangkali mereka akan mengatakan Karo bukan Indonesia, tetapi Nusantara. Oke, demikian dulu teman-teman. Sudah terlalu panjang, tapi saya pikir esensinya dimengerti.